Pemirsa, pimpinan DPR memanggil Jaksa Agung HM Prasetyo pada hari Jumat lalu untuk meminta klarifikasi dan penjelasan terkait kisruh penggeledahan yang dilakukan tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung terhadap kantor Victoria Securities International Corporation. Pimpinan DPR menggelar pertemuan dengan Jaksa Agung HM Prasetyo guna membahas kisruh penggeledahan yang dilakukan tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung terhadap kantor Victoria Securities International Corporation di ruang kerja pimpinan DPR Gedung Nusantara 3 DPR Senayan, Jakarta. Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung pada Rabu 12 Agustus 2015 malam dan Kamis 13 Agustus 2015 terkait kasus dugaan korupsi penjualan hak tagih Badan Penyihatan Perbankan Nasional BPPN senilai 469 miliar rupiah disebut salah sasaran. Pihak Victoria Securities International Corporation menuding penyidik telah melakukan penggeledahan secara ilegal dan langsung mengirimkan surat pengaduan ke DPR RI. Nah, kalau ini dibuka kan ini artinya membuka penjualan aset triliunan rupiah yang akan kembali kita gulirkan dan akan menjadi pintu masuk bagi ramainya proses ini tanpa henti gitu. Tapi sekali lagi ini concern saja karena menjadi bagian dari laporan yang masuk. Sementara menanggapi kasus ini, Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan penggeledahan telah dilakukan secara legal karena sesuai prosedur dan timnya telah mengantongi surat izin. Jika keberatan dilakukan penggeledahan, Prasetyo mempersilahkan PT Victoria Securities International mengajukan pra-peradilan karena pra-peradilan merupakan langkah yang tepat dilakukan jika ada pihak yang merasa dirugikan. Perekonomian kita fokusnya di situ. Pak, terkait dengan Victor sendiri, Pak? Oh itu nanti mungkin akan dibicarakan dalam rapat kerja dengan Komisi 3. Tadi kita bicara hanya masalah. Tidak ada membahas soal Victor Sekuritas Indonesia, Pak? Nah, yang salah geledah itu? Enggak ada yang salah. Semuanya benar. Berarti penggeledahan itu benar ya Pak Jaya? Penggeledahan itu sudah benar ya? Oh benar lah, benar. Kalau misalnya mereka merasa nggak benar, gugatnya di pra-peradilan, ya kan? Hingga kini tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung masih terus mengusut kasus dugaan penyimpangan yang dilakukan Oknum Badan Perbankan Nasional terkait penjualan surat utang milik PT Adistra Utama. Igusti Ayu Sutrianingsih, Sumadi David, JAK TV. Pemirsa, sebelumnya pada tanggal 12 dan 13 Agustus lalu, Satuan Tugas Khusus Tipikor Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Satgas Tipikor Jampitsus Kejagung menggeledah kantor Victoria Suite di lantai 8 Tower Panin Bank, Senayan. Penggeledahan tersebut terkait dengan Tipikor hak tagih pada 2013. Dari hasil penggeledahan, penyegel ruangan dirut perusahaan tersebut menyita belasan barang bukti. Penyidik Satgasus Jampitsus Kejagung dini hari tadi menggeledah kantor Victoria Suite Tower Panin Bank. Penggeledahan ini terkait Tipikor hak tagih PPN 2003. Dari hasil penggeledahan, penyidik menyegel ruangan kerja Rektur Utama perusahaan Karosita. Selain itu, sebanyak 13 dokumen, CPU, dan hard disk disita untuk alat bukti dalam kasus ini. Penyidik masih mengumpulkan alat bukti untuk menetapkan para tersangka. Tim penyidik Satgasus Kejaksaan Agung ini sudah melakukan penggeledahan pada hari ini terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam penjualan hak tagih atau sesi oleh BPPN yang tembus delik ini terjadi pada tahun 2003 yang lalu. Untuk sementara kita baru menerbitkan surat perintah penyidikan secara umum, jadi belum menemukan tersangka, tetapi dari hasil geledah dan pemeriksaan kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk menemukan alat bukti dan menetapkan tersangka. Penggeledahan yang dikawal aparat Polda Metro Jaya ini juga disaksikan oleh pihak perusahaan. Malko Pandi, JAK TV. Ya, pemirsa, informasi terkait dengan penggeledahan Victoria Sekuritas dan di mana terkait dengan DPR mengintervensi Kejagung. Dan di sini informasinya terkait dengan Kejaksaan Agung kembali menggeledah kantor Victoria Sekuritas. Dan informasinya memang di sini terkait dengan kasus ini bermula saat sebuah perusahaan bernama PT Adistra Utama meminjam uang senilai 469 miliar rupiah ke BTN untuk membangun perumahan di Karawang seluas 1.200 hektar. Dan
Dan sekitar akhir tahun 90, saat Indonesia memasuki krisis moneter, pada tahun 98, pemerintah memasukkan BTN ke BPPN untuk diselamatkan. Dan sejumlah kredit macet kemudian dilelang pemirsa, termasuk utang PT AU tadi. Dan PT VSI membeli aset itu dengan harga 26 miliar rupiah. Seiring waktu, PT AU ingin menebus aset tersebut dengan nilai 26 miliar rupiah, namun PT VSI menyodorkan nilai 2,1 triliun atas aset tersebut. Lalu kemudian PT AU kemudian melaporkan kepada Kejaksaan Tinggi. Dan seperti apa selengkapnya pemirsa, tadi memang hanya sedikit cerita background dari seperti apa mengenai terkait dengan PT AU yang melaporkan PT VSI kepada Kejaksaan Tinggi Negeri. Dan kita langsung menyimak bersama dengan dua narasumber di sini. Yang pertama, Bang Ucok Sky Khadafi, Direktur Center for Budget Analysis atau CBA. Selamat malam. Malam juga. Selamat malam. Tadi lancar-lancar ya, hari Minggu sekarang ini jadi tepat waktu gitu ya? Nggak macet. Nggak macet. Maksudnya macet, bukan macet sekali sebetulnya. Oke. Dan berikutnya Bapak Karyono Wibowo, peneliti senior Indonesia Public Institute. Selamat malam Pak. Selamat malam Mbak Estri. Ya, kalau kita melihat sedikit cerita tadi menarik begitu ya. Nanti kita juga akan menyimak live by phone dari beberapa narasumber terkait juga, namun masih kita hubungi. Namun yang pertama ini menjadi sorotan adalah yang menjadi pertanyaan saya pertama ini adalah terkait dengan kenapa sebetulnya hutang PT AU tahun 90 tersebut dengan sebesar 469 miliar dengan agunan 1.200 hektar tanah oleh BPPN hanya dilelang dengan 26 miliar yang lalu akhirnya dibeli oleh PT VSI. Bukankah tanah 1.200 hektar tersebut itu nilainya lebih dari 469 miliar? Seperti apa? Silahkan Pak Karyono dulu, mungkin bisa menjelaskan. Iya, sebenarnya kan bukan hanya pada kasus VSI ya, Victoria Securities International Corporation, penjualan aset BPPN itu kan banyak sekali aset-aset yang disita, diambil alih oleh BPPN, itu kan banyak sekali pada saat itu. Nah, sepanjang pengetahuan saya ya, BPPN menjual atau melelang aset-aset yang disita oleh BPPN itu sebagian besar, bahkan hampir seluruhnya itu jauh di bawah nilai utang. Ya, misalnya VSI ya, Adistra Utama ya, itu meminjam 469 miliar. Ya. Kemudian dilelang. Itu jauh sekali. Jauh sekali, 26. Hilang 443 miliar. That's right, gitu ya. Nah, itu hampir seluruhnya, tidak hanya itu. BPPN melelang aset-aset yang disita ya pada saat itu kan terjadi bermula dari krisis moneter pada saat itu ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak mampu membayar utang lalu kemudian masuk dalam BPPN ya. Nah, itu banyak sekali yang dilelang dengan harga yang sangat murah pada saat itu. Nah, pertanyaannya kenapa kok hanya kasus VSI ini yang diungkap oleh kejaksaan? Nah, ini kan menimbulkan tanda tanya besar. Ini hanya satu dari sekian banyak yang disita oleh BPPN begitu ya Pak ya? Mungkin Anda bisa jelaskan satu persatu? Ada beberapa mungkin diantaranya yang agak sedikit terkenal? Ya, saya kira banyak sekali ya. Saya agak lupa itu nanti. Tapi yang jelas banyak sekali yang dilelang oleh BPPN dengan harga yang jauh lebih murah gitu ya. Nah, mestinya kalau memang kejaksaan atau institusi penegak hukum ingin membongkar ini semua, saya sih suka-suka aja. Mungkin Ucok senang juga gitu loh ya. Dan publik saya yakin suka ya apabila kejaksaan serius atau penegak hukum yang lain ya membongkar kasus-kasus semacam ini gitu loh. Nah, pertanyaannya penegakan hukum itu jangan diskriminasi dong. Gitu loh. Jangan hanya kasus PSI saja. Ya. Kalau ada 100 yang disita harus 100-100-nya. Iya dong, kita teliti apakah betul seluruhnya ini jauh di bawah itu. Karena 400 miliar hilang begitu ya. Iya, betul gitu. Nah, jadi kalau memang mau menegakkan hukum ya dengan mengedepankan prinsip keadilan tanpa diskriminasi ya, tanpa kriminalisasi, saya kira ini perlu didorong gitu loh. Nah, saya kira dalam kasus ini ya VSI ya, ini perlu diperiksa juga peran BPPN. Ya, sejauh mana peran BPPN terhadap masalah ini, gitu loh. Nah, itu kan terjadi di tahun 2003, ya, di mana kepala BPPN pada saat itu adalah Pak Safruddin Temenggung kalau nggak salah, ya.
Nah, itu bisa dihadirkan, bisa diperiksa, ya, sehingga persoalannya menjadi jelas gitu loh. Nah, ini kan masih belum ya. Saya kira kehadiran atau diperiksanya Pak Safruddin Temenggung itu menjadi kata kunci ya untuk mendudukkan persoalan ini menjadi jelas. Gitu. Saya kira itu yang penting itu. Baik, itu sangat lengkap sekali dan sudah membuka mungkin ini sebetulnya juga Kejagung awal dari seluruhnya, nanti kita harapkan seperti itu. Jadi mulai dari PSI dan kedepannya masih banyak lagi. Kalau Bang Ucok sendiri, apa yang Anda lihat dari sudah penjabaran Pak Karyono tadi? Apa yang hilang dan apa yang paling disoroti kalau Anda melihat? Iya, ini sebetulnya PT AU ini pertama bukan yang menang itu ya, untuk penagihan atau KC ini sebetulnya bukan PT Victoria ini, tapi PT Capital dengan harga 69 miliar. Tapi setelah dicek ke bawah ada beberapa anggunan gitu ya. Anggunan itu hanya di atas kertas, tapi di fisiknya nggak ada. Makanya PT Capital itu mengembalikan lagi kepada BPN gitu kan. Dia nggak mau meneruskan perjanjian 69. Maka waktu itu setelah Capital nggak mau, dikasihlah ke PT Victoria ini dengan harga tadi 26 miliar. Nah, 26 miliar itu penagihan kepada kepada PT AU ini. Tiba-tiba PT AU ini pengen beli nih 26 ini. Tapi PT Victoria ini dia nggak mau. Lu kalau mau beli jangan 26 miliar, tapi 2,1 triliun katanya. Maka dia ngadulah ke kejaksaan, kayak gitu loh. Nah, pengaduan kejaksaan ini sampai sekarang ini landasan hukumnya apa gitu ya? Kita belum tahu nih. Kejaksaan melakukan penggeledahan terhadap atas case ini, apa dasar hukumnya? Apakah karena selisih, ya ada selisih atau penjualannya kecil? Kalau penjual kecil berarti kejaksaan harus dong, jangan PT Victoria aja dong. Banyak penjualan-penjualan yang dilakukan BPN itu semuanya harganya minim, kecil gitu loh. Tapi sebelum melakukan penggeledahan, yang harus dilakukan kejaksaan adalah memanggil Saifuddin Temenggung waktu itu ketua BPN-nya. Itu dulu diperiksa, itu dulu dikejar, kayak gitu loh. Temenggung itu kan sekarang hidupnya nyaman-nyaman aja kan, enak-enak aja gitu. Sedangkan yang lain kocar kacir ya. Iya, kocar kacir. Itu dulu dikejar. Itu orang itu mana itu? Gitu. Itu dikejar oleh kejaksaan gitu. Itu dulu dipanggil, diperiksa berjam-jam oleh kejaksaan. Kalau udah dapat itu kan ada pengembangan nanti kemana-mana gitu. Ini kan tiba-tiba PT VSI yang digeledah. Yang menjadi pertanyaan saya, mungkin pertanyaan seluruh publik yang juga mengikuti permasalahan ini adalah, kan yang memberi lelang tersebut dengan harga murah adalah BPPN. PT VSI ujuk-ujuk datang tidak tahu apa-apa, hanya membeli apa yang dilelang. Mengapa demikian PT VSI yang digeledah? Begitu pertanyaannya. Seharusnya memang betul tadi BPPN yang harusnya diperiksa lebih dulu begitu ya. Namun kita akan simak setelah jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Sebelum kita lanjutkan ke segmen selanjutnya, kita akan dulu kembali menyapa. Kita akan menyapa dulu Pak Irfan Agasar Dwipa selaku kuasa hukum dari Victoria Sekuritas. Selamat malam Pak Irfan. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Irfan, kami dari Jak TV sedang membahas terkait dengan penggeledahan Victoria Sekuritas ini Pak Irfan. Dan bisakah Anda jelaskan sejauh ini sampai hari ini seperti apa perkembangan dari penggeledahan Victoria Sekuritas? Kabarnya kan memang melapor ke DPR dan DPR menyarankan untuk mengajukan pra-peradilan. Seperti apa? Bisa Anda jelaskan? Ya, perlu saya jelaskan bahwa saya adalah kuasa hukum dari Victoria Sekuritas International Corporation. Jadi saya tidak punya keterkaitan dengan Victoria Sekuritas Indonesia yang sedang digeledah oleh Kejaksaan Agung. Ya. Bisa jelaskan bahwa kasus ini memang kasus yang disidik oleh Kejaksaan Agung saat ini itu bermula dari adanya pembelian CC dari klien kami yang dimenangkan oleh klien kami pada tahun 2003. Ya, saat itu lelang tersebut telah dilakukan secara terbuka sebanyak 4 kali. Dan lelang yang keempat, klien kami adalah pembeli dengan tawaran tertinggi pada saat itu. Nah, secara hukum kami ditetapkan sebagai pemenang lelang pada saat itu. Nah, saat itu pula klien kami dinyatakan sebagai pemenang dan BPN memberikan atau mengalihkan hak tagih CC kepada kami yang
debiturnya saat itu adalah PT Adiesta Cipta Tama. Gitu loh. Nah, berawal dari sini, kemudian di tahun 2012, klien kami mengajukan tagihan terhadap debitur. Namun debitur melakukan pertemuan dengan kami, namun tawaran-tawaran dari kami itu tidak terdapat, ya, tidak ketemulah tawaran tersebut. Saat itu dengan tawaran yang tidak ketemu tersebut, debitur mencoba melaporkan kami ke kejaksaan. Sampai saat ini kasus tersebut di take over oleh tim Satgas Khusus Pemberantasan Korupsi, gitu. Nah, tim Satgas Khusus Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa pembelian CC tahun 2003 oleh klien kami tersebut adalah terdapat indikasi korupsi dan ada kerugian negara. Nah, pertanyaan yang mendasar yang akan kami tanyakan kepada tim Satgas Khusus Korupsi Kejaksaan Agung RI, apa dasar dilakukannya penyidikan atau terhadap pembelian CC tersebut? Indikasi korupsi apa? Karena sampai sekarang kami melihat tim Satgas Khusus Korupsi yang dibentuk oleh Kejaksaan Agung itu bertindak liar tanpa ada suatu bukti permulaan yang mengindikasikan ada kerugian negara, tapi telah melakukan suatu penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi. Ini yang menjadi pertanyaan besar dari kami sebagai tim kuasa hukum Victoria Securitas International Corporation. Ada apa, gitu lah. Ya. Baik, sesungguhnya ini sangat jelas ya. Anda mau berkomentar, Pak Karyono, silakan. Ya, enggak, saya tanya aja sama Pak Irfan. Pak Irfan, ini kan yang berkembang di media, ya, debiturnya ini kan ada yang menyebut Adistra Utama. Tapi menurut Bapak, ya, debiturnya itu Adiesta Cipta Tama. Ini yang benar yang mana, Pak? Adiesta Cipta Tama, bukan Adiesta Utama. Jadi itu ada salah. Cipta Tama. Jadi Adiesta Cipta Tama, saya koreksi, Adiesta Cipta Tama. Tidak ada Adiesta Utama gitu. Cipta Tama, PT Adiesta Cipta Tama gitu. Ya, karena yang berkembang di ranah publik di media itu kan Adistra Utama. Ini kan mengaburkan ini soal ini. Enggak. Saya koreksi, saya sampaikan bahwa itu PT Adiesta Cipta Tama. Oke, Gitu. Saya baik. bisa spelling. Ya, terkait dengan hal ini sebetulnya sudah sangat jelas begitu. Langkah yang Anda lakukan juga kan memang ada informasi juga bahwa ada hubungannya Anda melapor kepada DPR dan DPR kemarin memanggil Kejaksaan Agung. Seperti apa Anda menanggapi hal ini? Saya tidak melaporkan ini secara langsung ke DPR, tapi saya langsung melaporkan kasus ini kepada Presiden Jokowi sebagai atasan langsung Jaksa Agung, gitu. Jadi DPR kemudian menanggapi, kami juga tembuskan ke DPR, tapi memang ada pemanggilan itu silahkan DPR, tetapi kami sudah melaporkan juga secara langsung kepada Presiden Jokowi supaya menjadi atensi bahwa Jaksa Agung bertindak tanpa melakukan suatu dasar yang jelas. Bahwa kalau ini tindak pidana korupsi, satu-satunya instrumen yang untuk menentukan tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian negara yang dikeluarkan oleh BPK sebagai supreme auditor. Gitu. Oke, baik. Lalu langkah selanjutnya apa ini yang akan dilakukan oleh tim dari PT VSI? Maaf, Pak, sorry. Iya, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh PT VSI Corporation ini? Ya, secara hukum tetap kami akan melakukan perlawanan terhadap adanya tindakan-tindakan liar dan percobaan tindakan melawan hukum dan kriminalisasi terhadap klien kami. Kami akan lawan pasti, dan kami tidak akan gentar walaupun seorang Jaksa Agung sendiri gitu. Ya kan, tapi bagi kami berada pada posisi yang benar. Klien kami adalah pembeli beritikat baik pada saat itu, dan negara tanpa memandang siapa pemerintahannya sekarang, itu harus tetap menjaga dan melindungi klien kami sebagai pembeli yang beritikat baik, gitu. Bentuk perlawanannya apa, Pak? Dan kami juga mengindikasikan bahwa ini ada tindakan dan upaya dari Jaksa Agung ini untuk mengoreksi kebijakan hukum dan kebijakan politik yang telah paripurna diambil oleh Ibu Megawati. Oke, baik. Ini yang menjadi tanda tanya, ada apa gitu loh. Mau Ucok mau menanggapi? Kalau misalnya mau mengoreksi KC piutang atau
lelang yang terjadi pada masa itu pada tahun 2003 berarti kan seluruh transaksi atau lelang yang dilakukan oleh BPPN ya yang secara terbuka itu harus gugur ya. Jangan seperti itu, berarti kan semuanya jaksa agung ini mau mencoba untuk mengkriminalisasi gitu. Baik, Pak Irfan, Bang Ucok ingin menanggapi sedikit, silakan Bang Ucok. Tadi mau melakukan perlawanan. Bentuk perlawanannya apa? Apakah saran dari Jaksa Agung disuruh ke para peradilan atau apa bentuknya, Pak? Ya, sekali lagi begini, persoalan pra peradilan itu bukan klien kami, itu adalah Victoria Sekuritas Indonesia. Saya mewakili Victoria Sekuritas International Corporation sebagai pembeli CC tahun 2003. Jadi untuk kasus yang saran dari Jaksa Agung pra peradilan, saya tidak mewakili dan tidak berkapasitas untuk memberikan komentar. Oke, baik, terima kasih atas informasinya Pak Irfan, kami sudah mengerti semuanya dan cukup jelas. Terima kasih atas informasi yang sudah Anda berikan kepada kami di sini. Selamat malam Pak Irfan. Ya pemirsa, kami akan lanjutkan setelah jeda pariwara, tetaplah bersama kami. Masih kita lanjutkan segmen dialog kita terkait dengan penggeledahan Victoria Sekuritas ini. Ini yang sedikit menjelimet begitu ya, mungkin bisa sedikit dijelaskan terkait dengan tadi penjelasan dari Pak Irfan. Mungkin masyarakat juga sedikit agak bingung dengan penjelasan tersebut. Anda melihatnya seperti apa menanggapinya? Ya, memang agak membingungkan. Berita-berita yang muncul di media itu kan seolah-olah VSI yang melelang aset. Ini soal nama debitur juga simpang siur, Mbak Yesri. Yang beredar di media itu Adistra Utama debiturnya, ya. Tapi menurut Victoria Sekuritas International Corporation itu Adistra Ciptatama. Nah, ini membingungkan. Nah, pertanyaan publik adalah apakah ada keterkaitan antara Victoria Sekuritas International Corporation dengan Victoria Sekuritas Indonesia? Nah, kalau menurut pihak Victoria Sekuritas Indonesia itu tidak ada hubungannya dengan Victoria Sekuritas Internasional. Begitu juga PT Victoria Sekuritas Internasional juga mengatakan kami tidak ada hubungannya dengan Victoria Sekuritas Indonesia. Namun, karena alasannya mereka kan karena PT Victoria Sekuritas Indonesia itu didirikan baru pada tahun 2011 mereka baru berdiri. Sementara kasus itu terjadi tahun 2003. Gitu loh. Nah, jadi artinya yang kena sebetulnya adalah yang Victoria Sekuritas International Corporation. Nah, tapi kejaksaan mengledahnya di Victoria Sekuritas Indonesia. Jadi salah alamat, betul. Oleh karena itu PT Victoria Sekuritas Indonesia itu melaporkan tindakan tim Satgasus Kejaksaan Agung itu ke DPR. Jadi yang melaporkan itu bukan Sekuritas Internasional, yang melaporkan adalah Victoria Sekuritas Indonesia karena salah geledah diduga menurut dia. Yang diadukan yang internasional, yang digeledah yang Indonesia, begitu ya. Lalu bagaimana, Bapak? Kalau begitu Pak Kejaksaan Agung saja bingung, apalagi kita masyarakat melihat ini mana yang benar, yang mana yang digeledah? Mau Ucok, seperti apa Anda melihatnya? Iya, jadi ini kan yang punya case ini kan yang punya hak ini kan Victoria Internasional gitu ya, internasional dengan PT Adistra itu ya, Cipta Utama itu. Tapi tiba-tiba yang digeledah itu adalah Victoria Indonesia. Kalau menurut alasan kejaksaan yang kita lihat itu, mereka itu menggeledah Victoria Indonesia karena dokumen-dokumen yang mereka peroleh atau yang ingin diambil itu ada di Victoria Indonesia, kayak gitu loh, dokumen-dokumennya itu. Maka mereka masuk ke sana. Sebutnya tidak salah alamat begitu ya? Itu ini versi kejaksaan. Dia masuk ke sana gitu kan, bingung dong orang Victoria Indonesia ini gitu kan. Padahal mereka tidak ada hubungannya dengan Victoria Internasional. Tapi kalau menurut saya kejaksaan ada. Victoria Indonesia, Victoria Internasional itu dikendalikan satu orang. Nah, ini yang bikin publik itu bingung. Kalau menurut saya, dorong aja. Kalau menurut saya, sebelum melakukan penggeledahan, supaya jangan bingung masyarakat, tersangka dulu ada orang, gitu loh. Baik. Bang Ucok, kita tahan dulu. Kita sudah tergabung bersama dengan Pak Masinton Pasaribu, Komisi 3 DPR RI. Selamat malam, Pak Masinton.
Ya, selamat malam, Mbak. Pak Masinton, ini menarik sekali, sudah heboh sekali terkait dengan penggeledahan Victoria Security Indonesia atau juga ada lagi Victoria Security International Corporation. Nah, ini disebut-sebut memang dua hal yang berbeda. Lalu yang Indonesia begitu ya, itu mengadukan kepada DPR, kepada Anda begitu ya. Seperti apa ini tindak lanjutnya? Anda menanggapi ini, Pak Masinton? Iya, jadi laporan tersebut sudah dilaporkan pihak perusahaan ke DPR. Namun dalam hal ini Komisi 3 kemungkinan minggu besok itu baru membahasnya. Nah, namun kita juga menyarankan supaya pihak Victoria Securities Indonesia ini juga melakukan langkah-langkah upaya hukum. Kalau memang dianggap kejaksaan itu melakukan salah geledah. Jadi langkah hukum itu juga menjadi penting. Jangan hanya ke DPR. Kalau DPR itu kan kita cuman aspek politiknya dan aspek pengawasan yang kita ini kan. Paling nanti kita tanyakan kalau memang di sana ada salah geledah, kenapa kok bisa terjadi, kan gitu. Di mana standar ininya kan. Nah, tapi kan yang lebih ini adalah lebih abdul lagi kalau Victoria Securities Indonesia ini melakukan langkah-langkah upaya hukum terhadap yang dianggap dengan salah geledah tadi, sehingga clear. Kemarin DPR memanggil Kejaksaan Agung, apa yang dibahas? Apakah terkait dengan masalah itu? Saya nggak tahu kemarin itu kalau DPR ada memanggil Kejaksaan Agung, tapi yang jelas biasanya kan itu di Komisi 3. Nah, kalau itu di surat ke pimpinan DPR disampaikan, kemudian pimpinan DPR menyampaikan ke Komisi 3, komisi yang membidangi hukum. Nah, dalam hal ini secara pembahasan secara komisi kita belum lakukan karena baru minggu kemarin kita. Jadi informasi apa belum ketahuan begitu Pak Masinton? Apa yang dibahas langsung? Kemungkinan kita baru membahasnya di komisi itu dalam minggu-minggu ini. Kemarin kan baru pimpinan komisi katanya dipanggil sama pimpinan DPR berkaitan dengan surat pengaduan dari Victoria Securities Indonesia mengenai salah geledah itu. Pak Masinton, kalau Anda sendiri melihat apakah ada kejanggalan dari kasus ini? Kalau secara ininya kita belum melihat ininya ya, detail apakah ada kejanggalan atau apa. Karena ini juga menyangkut kasus yang sudah lama. Nah, jadi kita minta supaya di samping Kejaksaan Agung juga jangan sampai melakukan kecerobohan, tapi juga pihak Victoria juga kita minta supaya jangan hanya melapor ke DPR, lakukan upaya hukum. Baik, Pak Masinton, yang menjadi pertanyaan adalah begini, dugaannya adalah BPPN begitu banyak juga melelang sejumlah perusahaan-perusahaan yang ditarik oleh BPN mungkin pada saat itu begitu ya dengan harga yang murah begitu. Nah, dua narasumber kami di studio menyebutkan bahwa sebetulnya Kejaksaan Agung juga harusnya memeriksa BPPN, di situ juga harus mendapatkan tersangka. Anda sebagai fungsi pengawasan, bagaimana Anda mengawasi hal ini terkait dengan Kejaksaan Agung dengan BPPN sendiri? Ya, ini kan baru kita dilaporkan, kita belum telaah ini kasusnya ya. Nah, minggu besok kita pelajarin kasusnya, nanti juga kita bisa mengambil beberapa ininya terkait dengan fungsi pengawasan kita, dan juga kita bisa kasih akses kepada kejaksaan supaya mengungkap kasus-kasus yang sebenarnya harus diungkap gitu ya. Nah, dalam hal ini kan kalau kami menyarankan itu ya lebih baik ditempuh juga upaya hukum. Oke, baik. Kita juga nanti akan menantikan seperti apa DPR mengawasi kinerja dari Kejaksaan Agung terhadap beberapa mungkin BPPN yang mungkin ada inisial tersangka begitu ya kepada dua narasumber di sini saya. Dan terima kasih atas informasinya Pak Masinton. Jadi DPR Komisi 3 masih baru akan membahas dan belum mengetahui secara keseluruhan. Artinya begitu ya Pak Masinton ya? Iya, jadi surat itu kan baru minggu kemarin ke pimpinan DPR. Pimpinan DPR menyampaikan ke Komisi 3 kan gitu ya. Nah, baru
minggu ini kan baru bersidang kembali, baru minggu inilah diagendakan pembahasannya nanti kan gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Masinton atas informasinya. Terima kasih, maaf mengganggu waktu Anda. Selamat malam. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa sebetulnya Komisi 3 DPR juga baru menerima laporan tersebut. Jadi belum begitu banyak mengetahui. Jadi kalau begitu, apa yang mungkin Bang Ucok mungkin bisa tanggapi dari penjelasan tadi Pak Masinton? Ya, seharusnya selain menunggu laporan, selain dibahas, seharusnya kan harus diolah juga ini ya, diolah oleh DPR. Apakah memang ini ada kerugian negara atau memang ada penyalahgunaan kewenangan di kejaksaan gitu loh. Itu karena kalau ini terjadi penyalahgunaan ini juga akan menghambat dan mengganggu investasi di Indonesia, itu berbahaya. Seharusnya juga kejaksaan sebelum melakukan geledah memang harus koordinasi lah dengan pihak-pihak OJK kayak gitu ya, supaya memang nggak terjadi kesalahpahaman gitu loh. Ini kan gara-gara PT ini, gara-gara sebuah PT yang namanya Aditya ini gitu, dia ngadu gitu, tiba-tiba PSI digeledah. Ya, apa kepentingan kejaksaan gitu? Apa kerugiannya? Kan kita belum lihat juga, kasusnya belum begitu jelas kok ini kayak gitu loh. Di mana kesalahan mereka gitu belum jelas. Makanya kalau ada tersangka sebetulnya itu lebih enak dilihat publik. Oh iya, berarti bisa kita salahin ini, salahin perusahaan tersebut gitu ya, atau orang tersebut. Jadi kalau saat ini yang dilakukan oleh kejaksaan melakukan penggeledahan tanpa ada aktor tersangka, ya tetap akan membingungkan. Apa gitu ya? Apa yang dirugikan? Dan siapa tersangkanya dan apa? Nggak ada gunanya kayak gitu loh. Iya, baik. Ini juga tadi kita sudah berusaha untuk menghubungi dari Kapus Penkum Kejagung, namun belum berhasil. Nanti masih akan kita coba kembali. Namun kita akan break dulu sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan langsung ke Pak Karyono. Kalau kita melihat tadi sudah menanggapi, Bang Ucok juga menyebutkan tidak ada tersangkanya, berapa yang kan diganya itu 469 miliar. Tapi padahal kenyataannya juga itu pun sebetulnya hasil lelang 26 miliar, yang sisanya kemana itu dari BPPN sendiri. Pertanyaan saya, menurut Anda, Kejagung apakah nanti akan memeriksa BPPN, ataukah Kejagung memang tidak akan memeriksa BPPN selaku penyelenggara lelang dengan harga murah tersebut? Ya, seharusnya saya sependapat dengan Bung Ucok tadi gitu ya. Sebelum melakukan penggeledahan, sebelum melakukan penyitaan terhadap PT PSI, ya, harusnya Kejaksaan Agung berkoordinasi dulu dengan BPPN, ya. Kan masih ada, meskipun lembaganya sudah dibubarkan, ya, tetapi orang-orangnya masih ada, ya. Mestinya berkoordinasi. Bagaimana kasus mengenai kasus tentang Casey ini, ya, yang melibatkan PSI International Corporation, ya, sehingga langkah yang diambil oleh kejaksaan itu tidak blunder. Nah, ini kan publik menyimpulkan, loh ini belum ada tersangkanya kok langsung menggeledah. Ya, gitu. Dugaan pidananya juga apa? Dugaannya apa? Misalnya kalau diduga merugikan negara, ada unsur korupsi, ya, korupsinya berapa? Kemudian dasar untuk menyimpulkan bahwa itu ada kerugian negara itu apa? Apakah sudah ada laporan dari hasil audit BPK atau hasil audit BPKP atau hasil audit yang lainnya misalnya? Ya. Itu kan belum jelas gitu ya. Nah, baru sekarang setelah dipanggil oleh pimpinan DPR kemarin, kalau nggak salah mulai muncul itu angka dugaan korupsi kerugian negara itu sekian miliar gitu ya. Saya lupa nominalnya, pokoknya ratusan miliar diduga ada kerugian negara. Nah, tapi dasar untuk mengatakan bahwa ada kerugian negara, ada korupsi, dasar laporannya apa? Ini yang tidak jelas gitu loh. Nah, kan mestinya harus jelas dulu. Yang melaporkan ini kan PTAU begitu kan? PTAU. Tadi kalau ini kan bingung juga. Iya, ada yang antara mengatakan PT AU, apa? ada Tadi AC ya. AC. Aditya Cipta Tama kalau menurut Victoria Securities International Corporation, bukan Adistra Utama. Ini juga membingungkan juga gitu loh. Jadi nggak tahu siapa pelapornya pun tidak jelas gitu. Masyarakat juga bingung. Iya, tapi ini menarik menurut saya ya. VSI, Victoria Securities Indonesia melaporkan pihak kejaksaan ke pimpinan DPR. Lalu pimpinan DPR sudah memanggil Jaksa Agung hari Jumat kemarin. Kemudian Victoria Securities International Corporation juga melaporkan, menurut tadi Pak Irfan, pengacara VSI
International Corporation. Ke Presiden Jokowi bahkan. Ke Presiden Jokowi. Aduh, ini ada apa ini? Sampai segitu ya? Kok ini saya melihat ada menarik masalah ini ke wilayah politis gitu loh. Nah, saya kira ini perlu dibongkar ini. Ini baru satu, Pak. Ini baru satu. Baru satu. Nah, saya khawatir begini, tapi kalau buat saya Bang Uco dan mungkin mayoritas rakyat Indonesia suka gitu ya. Kalau kasus VSI ini kemudian dijadikan pintu masuk untuk membongkar seluruhnya, saya kira bagus-bagus juga gitu ya. Nah, tetapi kalau tidak, nah ini menimbulkan tanda tanya besar. Menggantung. Siapa yang bermain di balik ini semua? Kalau menurut Anda siapa yang bermain di balik ini semua? Anda kan pasti sudah punya risetannya jauh lebih pintar daripada semuanya begitu ya, Pak Karin? Iya, kalau itu nggak mungkin Anda sudah tahu ya. sebetulnya. Nanti pasti akan terungkap itu. Iya. Mungkin sedikit dibocorkan, jangan bilang-bilang kita rahasia di sini. Tapi yang penting adalah bagaimana kejaksaan itu memeriksa kepala BPN ya, sehingga jelas persoalannya. Intinya kuncinya adalah pemeriksaan kepada kepala BPN saat itu. Tapi ini saya khawatir begini loh ya, itu kan BPN itu kan terjadi di era Presiden Megawati ya 2003. Terus sekarang kemudian munculnya kejaksaan mengungkap kasus ini, ya jangan-jangan kepentingan kejaksaan ya, kalau ada kepentingan di luar penegakan hukum ini jangan-jangan akan berbenturan dengan ya BPN ya, yang dimana pada saat itu jadi ada sedikit sesuatu nih antara Kejagung nih, begitu Anda menyebutkannya, ada kepentingan seperti itu. Iya, nanti Ucol yang bisa menjelaskan. Ini lempar-lemparan, pokoknya saya nggak habis-habis nanya sampai saya dapat jawabannya nih. Pemirsa juga penasaran ini endingnya apa. Bang Ucok, soalnya menarik sekali. BTN kasih uang gampang sekali kepada yang dulu disebut PTAU, 469 miliar rupiah. PTAU tidak bisa melunasi hutang tersebut untuk membeli 1.200 tanah itu. Lalu diambil alih oleh BPPN. Enak banget rasanya si PTAU ini sudah lepas sepertinya sudah tidak ada kendala lagi begitu ya, lalu dibelilah oleh si PSI. Begitu kan ya? Iya, betul. Sekarang jadi tebolak-tebolak ini bagaimana Anda melihatnya ini? Kejagung ini ada permainan sedikit? Ya, kalau kita lihat asetnya kan dari 469 miliar kan, udah itu sekarang udah 2,1 triliun ya. 469. Iya. 469. Jadi kelihatannya aset yang direbutkan ini nih sesuatu banget gitu 2,1 triliun ini ada apa nih gitu loh kan? Ada pesan yang tersembunyi sehingga kelihatannya seolah-olah nih kejaksaan ini ingin menegakkan hukum. Itu kita lihat. Kenapa seolah-olah saya bilang? Karena sampai sekarang ini seharusnya kejaksaan itu diperiksa dulu BPPN-nya, diperiksa dulu Bank BTN-nya. Bank BTN ini kan kurang ajar juga gitu. Kenapa gitu kurang ajar? Ini BTN ini juga dia kasih utang tuh perusahaan gitu kan, perusahaan gitu, tapi nggak sanggup bayar, krisis gitu kan, dia tinggal dikasih aja. Dia enak-enak nggak ada ini kan, nggak ada masalah hukum gitu kan, ada uang dirugikan. Kalau memang ada kerugian negara, berarti bukan hanya PT AU aja yang harus kena, tapi BTN juga itu harus kena, gitu loh. Itu harus kena. Yang mau ditanyakan dari tadi itu adalah BPPN, BTN. Iya, karena mereka tanggung jawab. Jadi kalau PT AU diselidik, gitu, PT AU atau Victoria diselidik juga, BTN harus kena. Karena awal permulaan kasus ini dari yang namanya Bank BTN ini. Bank BTN ini kan sekarang aja kan aset mereka semeraut. Itu ada yang namanya udah bayar kontan, rumah masih ditagih utang gitu kan mereka. Itu BTN ini banyak kejanggalan aset, apalagi sekarang, dulu juga kayak gitu. Harusnya diaudit juga seperti apa, dan juga pemeriksaannya. BTN itu diaudit terus, tapi kadang-kadang auditnya selalu meleset gitu loh. Jadi itu meleset apa diplesetin? Diplesetin, gitu. Jadi gitu maksudnya. Jadi maksudnya kejaksaan ini sebelum melakukan penggeledahan lebih baik jadikan tersangka dari pihak BPN atau BTN supaya jangan dituju ada kepentingan atau penyalahgunaan kewenangan di Kejagung ini, kayak gitu loh. Memang kita tahu yang namanya kejaksaan itu
hukum itu bukan untuk mencari keadilan, tapi jaksa itu kan melindungi masyarakat, tapi bukan melindungi yang banyak duit gitu loh. Tapi memang melindungi betul-betul dia Kelihatannya sekarang melindungi yang mana? Iya, ke 2,1 dia ada laporan dari PT AU gitu kan, karena langsung dikejar ya? Iya, dikejar langsung digeledah gitu, tapi tersangkanya nggak ada gitu kan. Tersangka nggak ada, dengar 2,1 triliun langsung digeledah gitu ya? Itu, ini kepentingan siapa? Ya, makanya yang tahu itu ya kepentingan siapa ya, yang tahu ya Jaksa Agung ya harus jawab kayak gitu. Itu ya jadi pertanyaan publik sampai sekarang. Ada apa dengan 21 triliun ini? 2,1 triliun. 2,1 triliun apa? Ini juga menarik sekali, artinya BPPN juga kita harus periksa. Kita juga harus tahu seperti apa begitu ya. Kejagung jangan hanya VSI aja. BTN lebih utama lagi yang memberikan dananya. Memberikan pinjaman. Saya ada satu pertanyaan terakhir. BPPN bisa menetapkan hutang ke Bank Tabungan Negara senilai 469 miliar tersebut dibayar hanya 26 miliar. Ada selisih 443 miliar. Apa pendapat Anda dengan kinerja BPPN, Pak Karyono? Terakhir. Ya, karena pada saat itu kan memang BPPN dibentuk itu kan dilatar belakangi oleh situasi krisis yang menimpa negara kita pada saat itu ya, krisis 97 98 ya. Itu kan banyak perusahaan yang bangkrut pada saat itu. Nah, sementara perusahaan itu memiliki pinjaman ya, memiliki utang ke bank. Nah, kebijakan pemerintah ya membentuk BPPN itu adalah melakukan penyehatan. Penyehatan ternyata singkat saja. Nah, tetapi faktanya nggak sehat. Gitu. Justru nggak sehat begitu ya. Oke. Baik, kita harapkan nanti ada perkembangan lebih lanjut dari Kejaksaan Agung. Semoga setelah menonton acara kita ini dengan narasumber yang luar biasa yang sudah menjabarkan, semoga nanti Kejagung memeriksa juga kepala BPPN begitu ya. Dan BTN juga. Karena BTN itu banyak kredit macet. Banyak kredit macet. Oke, baik Bang Ucak, terima kasih banyak atas informasinya. Pak Karyono juga terima kasih banyak. Luar biasa penjelasannya. Dan pemirsa, demikian dialog kita. Namun jangan kemana-mana, masih ada satu segmen lagi informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.